Nenek cari siapa? Aku cari anakku. Nenek mungkin salah tempat. Anak nenek mungkin di proyek seberang. Ini kediaman keluarga Su. Cepat pergi, jangan ganggu tamu. Keluarga Su. Betul, putraku ada di sini. Jangan marahi saya, ibu tua. Pergi, jangan merepotkan kami. Anakku di dalam. Dia adalah menantu keluarga Su dari Provinsi Jiang. Cuze. Bukan. Nenek tua, nenek jangan ganggu lagi atau kami tidak akan sopan. Seluruh keluarga Su tahu Watimpiat. Mana ada ibunya? Tidak perlu marah. Aku pergi. Radu, tolong berikan pangsit ini untuknya. Dulu dia suka sekali pangsit buatanku. Aku hanya ingin. Nanti, takut dia tak bisa makan lagi. Hertue, keluarga Su punya segalanya. Tak butuh pangsitmu. Tolong bantu saya. Saya mohon sekali. Cepat pergi sana. Mubu. Sumohon. Aku bukan ibumu. Bukan ibumu. Kau salah orang. Salah orang. Wah! Aku cari ibu 3 tahun. Ibu pergi kemana? Abu. Mubu. Mubu. Jangan panggil ibu. Aku tak mau membebanimu. Tak akan kupermalukanmu sebagai menantu Su. Mubu, dulu ibu yang memungutku dari jalanan. Siapapun aku, ibu tetaplah ibuku. Ibu, selama ini ibu ada di mana? Keluarga Su bangsawan. Sebagai menantu, kau harus setia pada mertuamu. Sebelum mati, ibu hanya ingin melihatmu dan memberimu pangsit buatan ibu. Mubu, ibu kenapa? Ibu sakit. Tidak apa. Hati sudah rusak, tinggal hitungan bulan. Kanker hati. Tidak apa. Ibu sudah cukup hidup. Cepat makan pangsitnya. Saat ibu datang tadi, masih hangat di sini. Tidak, Bu. Aku bawa ibu berobat. Kita temui dokter terbaik, pasti sembuh. Nah, niatmu sudah membuat ibu bahagia. Penyakit ini tak berdasar. Jangan buang uang. Tidak, Bu. Aku temui Suyan. Aku mohon pada nenek Su. Suyan punya uang. Pasti bisa sembuhkan ibu. Aku akan memohon pada Suyan dan nenek Su. Keluarga Su pasti mampu menyembuhkan ibu. Jangan, aku tak mau merepotkanmu dan membuatmu malu. Kalau tak ditolong, lebih baik pergi. Tak pantas disebut manusia jika tak peduli pada ibu sendiri. Ayo menantu. Anda boleh masuk tapi dia tidak diizinkan. Xiaoze, lupakan. Aku pun hak di keluarga Su. Bawa ibu pulang kalian berani larang. Bing dia. Mama, ayo pergi. Nyaman. Suran, teknik pijatmu semakin mahir. Nenek terlalu memuji saya. Saya masih belajar dari Master Qin. Ibu, nenek, Suyan. Jude, kenapa bawa orang luar? Cuze, kau makin tak tahu aturan. Membawa orang tidak jelas ke rumah. Cepat bawa pergi. Cuze, kau makin tak tahu aturan. Membawa orang tidak jelas ke rumah. Cepat bawa pergi. Suyan, nenek. Dia bukan orang luar. Ini ibuku. Silakan duduk. Terlalu bersih. Saya berdiri saja. Ibu, silakan duduk. Duduklah. Salam kenal, mertua. Aku baik. Jura, aku ingat dulu kau bilang, kau sendirian. Kok tiba-tiba ada ibu? Benar. Jura, dulu keluarga Su terima menantu dengan syarat jelas, latar belakang bersih, tak punya keluarga. Kau bohong. Tidak, Cuze tidak membohongi kalian. Aku asuh dia beberapa tahun. Bukan ibu kandungnya. Nenek, Suyan. Ibu mungkin bukan yang melahirkanku. Budi pengasuhannya lebih besar dari langit. Ibuku membesarkanku.
Lalu ia pergi agar tak membebaniku. Ia menghilang 3 tahun. Ku cari, tak kutemukan. Akhirnya ke keluarga Su. Tak mau membebanimu. Menghilang 3 tahun. Kini kau pulang mendadak. Untuk apa lagi ini? Ibuku kena kanker hati, sudah parah. Ia pulang hanya untuk melihatku. Kumohon pada Nyonya Su, pinjamkan 500.000 untuk obat ibu. Jude, seharusnya 3 tahun kau di keluarga Su, mencuci dan masak, belantai dan toilet. Tak ada jasa, tapi setia bekerja. Tapi baru bicara. Bagaimana dengan 500.000? Kau tak merasa berlebihan? Aku tahu, ini permintaan wajar. Ini akan kupinjam. Kucicil pelan. 500.000, bukan uang kecil. Keluarga Su memang kaya, tapi itu uang perusahaan. Tidak bisa dipakai sembarangan. Ibu Xiaoze tak diobati. Mereka juga susah. Jangan merepotkan. Nenek tua, 3 tahun di keluarga Su, aku tak pernah minta apapun. Pinjam 500.000 saja. Tidak berlebihan kan? Aku bisa buat surat hutang. Chuzik, kau mengancam nenek. Ini caranya meminjam uang. Jude, seperti kata pepatah, kerja sesuai kemampuan. 3 tahun kau tak capai apa-apa. Bukan aku pelit, tapi kau tak menunjukkan hasil. Kau punya apa? Hemna. Sudah, tak usah pinjam lagi. Xiaoze, aku pergi. Kalau Ya saya. Kalau kita keluarga, masih bisa diterima. Di keluarga Su 3 tahun, tidak memberi keturunan sama sekali. Masih pantas disebut keluarga. Jude, di keluarga Su 3 tahun, tak beri anak pada keluarga Su, apa masih pantas disebut satu keluarga? tak punya anak bukan salahku, ini semua permintaan Suyan. Ibu tua, ini ujian yang kuberikan pada Chuze. Pernikahan kami terburu-buru, aku tak bisa melihat karakternya. Kujalani ujian 3 tahun, tak boleh sentuhku. Jude, pertimbangan Suyan masuk akal. Sepertinya, kau penuh dendam dan tidak puas. Jose tidak. Hanya ingin pinjam 500.000 untuk berbakti. Kau bukan tak punya, tak berani. Baik, jangan salahkan aku tak peduli perasaanmu. Suren, berikan 20.000 tunai. Ya, 20.000. Nenek, 20.000 tidak cukup. Jude, 20.000 itu pun hanya karena kerja 3 tahunmu di keluarga Su. Lagi pula, tak berkontribusi pada keluarga Su. Mau berbakti? Silakan. Keluarga Su tak wajib membiayai niat bakti. Valian! Chuze, pakai saja. Tak perlu balik. Aku paham. Bukan keluargaku. Ibu pulang. Saya mengerti. Keluarga Su bukan milikku. Ibu, kita pergi. Jude, apa maksudmu? Kau mau putus hubungan dengan keluarga Su? Bukan aku yang ingin putus. Mereka tak anggap aku keluarga. Buat apa aku bertahan? Ibu, kita pergi. Jangan! Yang mulia, Chuze hanya bingung. Saya sebentar lagi mati. Tak akan merepotkan Chuze atau keluarga Su. Chuze, cepat minta maaf. Minta maaf! Tak perlu, Ibu. Kita pergi. Aku kerja untuk obati Ibu. Chuze, kau keterlaluan. Kau anggap keluarga Su apa? Bisa seenaknya pergi. Kau mau kami jadi bahan tertawaan di Jiangsheng. Reputasi keluarga Su lebih penting dari nyawa ibuku. Chuze, pikir baik-baik. Kalau kau keluar hari ini, kau bukan lagi menantu keluarga Su. Semua sumber daya keluarga Su. Kehormatan takkan kau raih. Nyawa ibuku lebih penting dari segalanya. Ayo pergi. Kudi. Jangan sesali tinggalkan Su. Asal kalian tak menyesal. Kurang ajar. Keluarga kami tak pernah. Terima hina ini. Aku akan ajar dia.
Paman, hati-hati ada mobil. Paman, hati-hati ada mobil. Tadi, pura-pura tertabrak ya. Jangan harap. Jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Paman bahaya. Jangan tertabrak. Ya, tentu saja. Haha, ketangkep, Kak. Kamu baik. Paman baik saja. Baik. Kau menabrakku hingga 100 meter, masih tanya aku baik-baik. Paman, bukan aku yang menabrak. Lagi pula, paling cuma terlempar 10 meter. Mana ada? Mana mungkin 100 meter lebih? Iya. Aku sampai terluka begini. Masih mempermasalahkan 90 meter. Ganti rugi. Aduh. Aku terluka parah, masih hitung selisih 90 meter. Ganti rugi. Pak Tua, kamu kan korban tabrakan. Xiaozi kami yang menolong. Kok malah memeras? Benar, Bapak. Lihat, saya hanyalah rakyat biasa. Tabrakan biasa mana mungkin terlempar jauh. Aduh. Moral zaman sekarang bobrok. Luka begini tak ada yang peduli. Ya Tuhan. Bangunlah, sudahlah, Pak Tua. Syukur juga tidak terlalu parah. Kerja pemulung memang sulit. Masih tersisa 2 juta untuk makan dan periksa kesehatan. Anak muda, kamu orang baik. Aku tahu bukan kamu, tapi orang baik sepertimu. Tinggal sedikit. Oke, Paman. Yang penting Paman tahu bukan aku salah ambil uangnya. Baik hati. Kau berbakat luar biasa. Cahaya ilahi menyinari. Keberuntunganmu tak ternilai. Pak Tua, jangan main-main. Teruskan. Uangku cuma segini. Tatap mataku. Api. Tatap mataku. Api. Wah. Sejak. Paman, ini mana? Matamu kenapa berapi? Haha, ini warisan ilmu gaibku di dunia. Aku sudah ditabrak 99. Kamu satu-satunya orang yang tolong angkat aku. Mari kita bersaudara. Berikrar. Langit dan bumi menyaksikan hari ini kita bersaudara tak perlu lahir di hari yang sama. Jangan bengong. Sekarang giliranmu. Hambatan. Usiamu sudah. Umurku tidak cocok kan? Apa masalahnya? Aku rela menerimamu. Tolak dan kau terperangkap selamanya. Tapi bersedia. Mati bersama. Ini 72 transformasi bumi untukmu. Kuasai segalanya. 72 ilmu, tembus alam, angkat gunung, kendali air, sampai doa hujan. Pelajari. 72 transformasi bumi. Fata. Siapa kamu? Aduh. Kakak di mana? Dan juga. Dulu, mereka panggil aku Raja Kerasakti. Raja Kerasakti. Dia kakakku. Dia kakakku. Adik kecil, berlatih terus. Ini 3 rambut ajaib. Untuk selamatkanmu 3 kali. Sahaha. Kutunggu di sana. Sampai jumpa. Fata. Xiaozi. Xiaozi! Raja Langit,
Mo, kamu lihat Raja Kerasakti. Xiaoze, kamu mengigau. Tadi jalan-jalan, tiba-tiba pingsan. Mana ada Raja Kera? Apa aku sedang bermimpi? 72 transformasi bumi. Ini nyata. 72 kesaktian ini sangat mendalam. Sebenarnya, Aku Sun Wukong segel kesadaranmu. Kamu baik. Tiap latihan buka satu tingkat. Semoga cepat jadi dewa. Mai, Mama, Aku dapat rezeki besar. Nanti hidupmu juga akan bahagia. Mata penembus neraka. Baje, pedengguan. Dalam kitab 72 ilmu gaib tertulis, putih tanda biasa. Pulang ke Bezai cari Nona Kidi. Apa salahmu? dasar gila. Keluargamu juga gila semua. Bukan, maksudku ialah kamu memang sakit. Hanya saja belum terdeteksi sekarang. Kamu gila. Gila bahagia. Otak udah rusak. Hama. Kuasai 72 ilmu. Cari duit tetap susah. Oke deh. Hampir sampai. Hitam kemerahan. Sangat buruk. Mas, tunggu sebentar. Kau dalam bahaya. Kau cari masalah ya? Bukan. Aku tanya, dalam 3 hari ini, apa kau pergi ke tempat aneh dan dapat benda mencurigakan? Kamu tahu dari mana? Aku pergi kemana dan ambil apa? Sadarkah kau kena kutukan? Bendanya mana? Kau kena kutukan. Jangan coba bohongi aku. Aku hanya seorang kurir, tidak punya banyak uang. Ngapain aku bohong? Akhir-akhir ini mimpi terus kan? Iya kan? Dikelilingi wanita cantik, pesta tiap malam, bangun pegal linyu, lemas tak bertenaga. Kok tahu? Kau kena guna-guna. 2 hari lagi ketemu aku, kau jadi mayat kering. Masa sih? Cepat kasih tahu kemana dan ambil apa? Apa? 3 hari lagi kirim paket ke keluargaku. Begini setelah pulang, paket. Tahu isinya apa? Tahu-tahu saja. Wanita kipau merah suruh aku antar. Boneka porselen. Boneka rapuh. Matanya dibalut merah. Dahi bertitik merah, mata terbungkus merah. Mas, masalahmu besar. Fata, masalahmu gawat. Hei teman, tolong aku. Tolong aku. Mas, tolong berdiri dulu. Ceritakan kronologinya padaku. Mulai dari 3 hari yang lalu. Malam itu aku baru pulang. Iya. Sudah tutup, tidak terima. Mas, ini sangat mendesak. Tolonglah. Bayar lebih. Mbak, sudah tutup, tidak bisa kirim hari ini. Mohon bantuanmu, Mas. Ini sedikit untuk Mas. Ini apa? Ini terlalu banyak. Uang lelah untuk kakak. Ini pengiriman sangat mendesak. Nona Cheng mau mengirim apa? Tak punya penerus. Tolong antarkan boneka porselen ini. Semoga keluargaku dikaruniai keturunan. Permen. Tak punya penerus. Tolong, kakak, antarkan boneka porselen ini. Semoga keluargaku diberkahi keturunan. Permen. Keluargaku yang mana? Keluargaku Jiang. Kepala keluargaku Ren. Dingin sekali. Fata, terima kasih sudah mengirim. Hati-hati di jalan. Jangan lepas kain merah. Matanya terlihat. Bisa bahaya. Tenang saja,
pasti sampai dengan aman. Tapi kalau keluarga Gu tanya siapa yang kirim, aku jawab apa? Aku Xiao Hong, teman lama Guren 30 tahun lalu. Astaga ya Tuhan. Terlihat sangat terawat. Sahabat Tuan Gu 30 tahun lalu. Harusnya sudah 5060 tahun. Tidak. Kalau kamu ikuti perintahnya, kamu tidak akan kena masalah. Salah, Bu. Penasaran saja. Cuma boneka porselen. Tidak spesial. Barang murah, ongkir mahal. Tidak mengerti. Terima upah. Penuhi tugas, Mas. Langgar aturan. Aku tidak melakukannya. Aku langsung kembalikan setelah sadar. Tapi sejak pulang, mimpi buruk terus meneror. Awalnya menyenangkan, sangat indah. Tapi frekuensinya makin gila. Aku hampir tak kuat lagi. Uang haram, perbuatan yang tak seharusnya kulakukan. Sudah layak kau dapat ini. Mas, uangnya tak ku minta. Selamatkan aku. Baik. Uang ini ku terima. Pergi ke keluarga Gu selesaikan urusan. Tapi syarat selamatmu. 3 hal ini. Aku dengar, Mas. Simpan rahasia ini sampai mati. Sebab ada rahasia, bukan urusan orang biasa. Kedua, setelah pulang, mandi dan ganti baju. Sembahyangi leluhurmu. Aku juga akan lakukan tetita. Berjaga di depan rumahmu. Dari jam 7 malam sampai jam 3. Jangan buka pintu. Terima kasih. Sudah dibayar. Ini tugas saya. Jangan lupa, lakukan ketiganya. Jangan pernah langgar aturan lagi. Baiklah, saya pasti ingat. Keluarga Gu, akan kuperiksa. Ada apa sebenarnya? Sudah keterlaluan. Pak Wang, jangan marah. Mana bisa tidak marah? Setelah Chuze tinggalkan keluarga Su, makin hari makin sukses. Ini menunjukkan apa? Ibu tua, kemampuannya biasa saja, tak istimewa. Orang lain pasti tak sependapat. Akan ada yang menuduh kita menghambat bakat. Iri dan benci pada bakat, menolak menantu yang hebat. Mustahil. Jangan naif. Keluarga-keluarga di Jiangsheng akan serbu. Kita seperti serigala. Saat kita lemah, mereka akan fitnah. Tak bisa lihat bakat. Apa harus kita panggil kembali Chuze? Toh dia hanya Berikan saja padanya. ajak dia. Kau cari masalah. Nenek tak mau tarik dia, tapi tak rela lihat dia menang. Dia yang hianati keluarga Su. Rugikan kita. Jadi, tertawaan Jiang. Jangan salahkan aku. Aku hancurkan dia. Jadi, Anda mau pakai cara kasar. Betul. Aku mau hukum si keparat itu. Biar dia tahu siapa penguasa Jiang. Nyonya, semua tahu siapa penguasa Jiang. Halo. Tuan Kiao mau mengecek kami. Nyonya, siapa berani menghina Su? Aku datang hanya untuk memastikan satu hal. Apa itu? Ku dengar menantu Su jualan obat di jalanan. Memalukan keluarga Su. Terang-terangan. Jadi bahan omongan. Sungguh memalukan. Chuze pergi sendiri, sudah putus hubungan dengan keluarga Su. Suran, dia suamimu, masa bisa semena-mena kau ingkari? Suami apanya? Tak ada pernikahan resmi. Bukan suami istri sebenarnya. Hanya numpang makan di keluarga Su selama 3 tahun. Suran, memang kau ahli strategi. Tak pernah rugi. Sudah ku bilang, kepintaranmu dipadu dengan kekuatanku, kita cocok. Pasangan yang cocok. Jadi Xiao Xiao mau masuk keluarga Su.
Nona Su cantik mempesona. Aku rela menikah masuk. Tidak juga mustahil. Aib keluarga Su. Masih ada masalah. Xiao sudah mau masuk. Tidak takut diejek. Hah, jika Tuan Kiao jadikan keluarga mahar lelucon ini patah, kami terima. Demi Nona Su, keluarga Ciao bukan apa-apa. Orang itu jualan di wilayahku. Hidup matinya terserah kehendakku. Tuan Kiao, lalu aku ingin lihat kemampuanmu. Tertawalah. Su Yan, keluarga Su. Kalian semua pada akhirnya akan menjadi milikku. Bawahan Kiao. Yang ini. Ana. Heksagram Ana. Menggi api tersembunyi. Rintangan musuh mengincar. Aku didiskriminasi oleh seseorang. Hati-hati. Dokter gadungan. Semua dokter gadungan. Nona, Kami bukan dokter gadungan. Bukan dokter gadungan. Kakekku 3 hari lalu hanya merasa bukan dokter gadungan. Kalian dokter gadungan. Orang hidup sampai sekarang tak bisa bergerak. Nona besar, sadarlah. Tidak bergerak karena kakekku telah tiada. Nona besar, sadarlah. Tidak bergerak karena kakekku sudah meninggal. Kau yang meninggal. Kakekku hanya tak bisa bergerak. Kalian dokter palsu. Aku akan temukan ahli untuk obati kakek. Nona, tabahlah. Jangan buang waktu. Sudah tiada. Siapa bisa apa-apa? Aku bisa. Siapa kau berani bicara besar di sini? Masih hijau, belum dewasa. Berani bicara sembarangan. Kau bisa selamatkan kakekku. Bisa, selama masih hidup. Baik, bila kakekku selamat, keluargaku akan berikan semua. Aku beri apapun. Nona muda, pemuda ini jelas penipu. Tuanku sudah meninggal. Jangan ganggu jenazah tuanku lagi. Siapa bilang tuaku meninggal? Tidak ahli, jangan sembarangan bicara. Kau lancang. Siapa gurumu akan kuberi pelajaran. Nyonya, hanya satu soalan sahaja. Adakah kakekku sakit sejak menerima boneka porselen 3 hari yang lalu pada malamnya? Nyonya, hanya satu soalan sahaja. Adakah kakekku sakit sejak menerima boneka porselen 3 hari yang lalu pada malamnya? Benar, sejak 3 hari lalu. Malam itu. Xiao Hong. Kenalan lama. Aku langsung tak ingat. Fate, keluargaku hanya punya satu penerus. Ayah meninggal muda. Kakek sudah tua. Bagaimana bisa punya anak laki-laki? Boneka ini agar keluargaku berketurunan. Ini mencurigakan. Pemberi boneka pasti berniat jahat. Boneka porselen tidak akan mengubah apa-apa. Mungkin hanya lelucon belaka. Kakek, aku istirahat dulu. Fate. 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 Kakek, kamu kenapa? Bicaralah, jangan menakutiku. Keluargaku pasti akan penuh keturunan. Hahaha. Fate, apa yang terjadi? Keturunan berlimpah. Hahaha. Hehe. Keturunan banyak. Sadarlah. Kau tak ingin keluargaku punya keturunan banyak. Aku. Fate. Sejak malam itu, kakek tak kunjung siuman. Kondisinya makin memburuk, diperiksa banyak dokter, tapi
Penyebabnya tak ditemukan. Menurutku, gejala tuanku jelas kerasukan roh jahat. Kerasukan. Omong kosong. Tahayul kuno. Apa itu kerasukan? Tidak berdasar. Pergi sana. Kalau tak percaya, akan kuperlihatkan pada kalian. Kalau tidak percaya, akan kuperlihatkan pada kalian. Aku dokter ahli 20 tahun. Belum pernah dengar istilah. Tak pernah dengar tentang kerasukan. Jika kau sembuhkan, akan ku berlutut jadi muridmu. Karena kau tak kompeten. Tubuh manusia cermin alam semesta perlu keseimbangan yin-yang dan 5 elemen. Kerasukan itu faktor eksternal. Angin, hujan, petir yang mengganggu keseimbangan tubuh, ganggu keseimbangan, akan menyebabkan ketidaknyamanan, sakit hebat, atau stres, demam tinggi tak turun, atau nyaris tewas. Omonganmu lebih manis dari lagu. Kalau memang mampu, buktikan. Kalau begitu ayo kita temui kakekku. Ayah. Ada apa lagi? Nafas kakekku sekarang semakin pendek. Sudah di ujung maut. Dia terus menggenggam boneka ini, tak bisa dilepas. Dingin sekali. Pasti ada sesuatu. Dokter, bisa selamatkan kakek? Nonaku, siapkan 3 daun bawang dan 3 lampu minyak. Nonaku, siapkan 3 daun bawang dan 3 lampu minyak. Bawang, lampu, minyak. Kamu datang untuk berobat atau memasak? Diam, Dokter Huang. Kalau tak dapat sembuhkan, jangan bercakap macam pandai sahaja. Apa? Tuan, barangnya akan segera datang. Nai, kau mau apa? Sebenarnya, Perhatikan baik-baik. Jangan kelewatan. Tuan, sudah siap semua. Siapkan 2 lampu di depan kaki tuanku. Tuanku, mohon dimaklumi. cuma pencitraan. Semuanya siap. Formasi ini akan menghangatkan tuanku. Mundur. 3 lentera menyala, energi kehidupan mengalir. Tiga cahaya, matahari, bulan, bintang. 3 kekuatan, 3 kekuatan bersatu. Pak, bagaimana dengan kakek saya? Kakek saya sudah sadar. Pak, sedang apa? Nona muda, letakkan ini, taruh di ruang utama, lampu minyak harus menyala 24 jam. Semua akan baik. Baiklah, kapan kakek akan bangun? Nona muda. Kenapa kau percaya cara ini? Ini cuma trik orang desa biasa. Mana bisa menyadarkan kakekku? Kakak, tunggu sebentar. Aduh, kakek. Hati-hati, kakek belum pulih sepenuhnya. Hei, aku kelelahan. Mustahil. Ini tidak mungkin. Sudah jelas tidak bernafas. Bagaimana bisa hidup? Kakekku hanya kena dingin di pembuluh jantung, aliran tersumbat, tubuh lemah, jadi bingung, pingsan, masuk ke keadaan seperti mati. Halo, lampu-lampu ini. 1 kepala, 2 kaki, melancarkan sirkulasi, panas terkumpul, dingin hilang, kakekku akan sadar.
Satu kepala, dua kaki. Melancarkan sirkulasi, panas terkumpul, dingin hilang, kakekku akan sadar. Huang Ding memang kurang tahu. Bersedia menjadi murid Tuan? Boleh tahu nama Tuan? Bangun, bangun. Saya Chuze. Hanya bercanda. Nanti kita saling berbagi ilmu. Nanti, jika Tuan Chu perlu, Huang siap membantu. Nona muda dan Tuan Chu. Pamit. Tuan Chu, kakek saya. Apa yang terjadi, kakekku? Apa dosa yang kau lakukan sampai dihina begini? Sylvia, kamu baik. Tak sangka keluargaku punya ahli pecahkan ilmu rahasiaku. Bahkan balik serang dengan api sejati. Sudah 3 hari ini. Kukira setelah dia mati, kita bisa kuasai keluarga Gu. Tak sangka si tua Gu ini lolos lagi. Lolos hari ini, takkan lolos besok. 30 tahun lalu, Guren tinggalkan aku. Tapi, 30 tahun kemudian, aku akan buat keluarga Gu. Rasakan putus asa. Lalu apa rencana kita? Tahu ini kuburan entah siapa. Siapa? Jangan-jangan milik keluarga Gu. Dengan reputasi keluarga Gu, tak seharusnya hina leluhur di tempat tak layak begini. Tahu ini makam siapa? Siapa? Jangan-jangan keluarga Gu. Keluarga Gu terhormat. Untuk makam di tempat terpencil. Kau salah besar menilai Guren si rubah tua ini. Dia sengaja lakukan hal yang kau kira dia takkan lakukan. Siapa sangka makam leluhurnya di sini? Memang. Sepi, tapi Feng Shui seperti naga menyerap air. Bawa kemakmuran, bisnis keluarga Gu pasti sangat bagus. Benar, sejak Gu Qingcheng memimpin grup Gu, mereka jadi yang teratas. Nomor 1. Hari ini aku runtuhkan takdirnya. Nomor 1. Hari ini aku ubah segalanya. Tante Xiao, bisakah Tante bantu buat Gu Qingcheng mati cinta padaku? Xiao Kun, sabar dulu. Setelah keluarga Gu takluk, dia pasti jadi milikmu. Tante, dia wanita tercantik se-Prof. Jiang. Tante, cepat bertindak. Pindah. 1. Arus terbalik. 2. Jalan buntu. 3. Air melengkung. 4. 5. Naga lurus. 6. Serangan langsung. 7. Potong. 8. Harimau balik. 9. Naga face. Harimau. 10. Dengarkan perintahku. Segera laksanakan. Wah, ini sudah selesai. Masih jauh. Ini hanya akan membuatnya jatuh. Langkah selanjutnya butuh anak buahmu. Perintah saja. Setelah pulang, setiap tengah malam bawa kucing hitam sendiri. Keliling sekali. 3 malam. Berputar saja sudah cukup. Harimau hitam sial segala kondisi. Aura maut. Sial keluarga. Guren takkan bisa kabur. Tuan tuaku, apa kesalahanmu sampai-sampai kau dijebak sebegini rupa? Rencana. Aku seperti mimpi. Perempuan baju merah memanggil namaku. Aku berjalan seperti dalam mimpi. Lalu tak tahu apa-apa. Sudah, tak bersalah, tak takut hantu. Kau sengaja dikincar. Kalau tidak jujur, lain kali Anda takkan bisa lolos. Tuan Chu, seumur hidup saya jujur. Tak berbakti pada rakyat, tapi tak sakiti orang baik. Jadi target tidak mungkin. Siapa Xiao Hong? Xiao Hong itu. Tuan Chu, kakek baru sembuh. Jangan dipaksa. Baiklah, saya pergi dulu.
Tunggu. Saya mau selalu balas budi. Tuan Chu selamatkan hidupku. Ada permintaan? Langsung saja. Mau cucuku yang berharga. Saya setuju. Sate, tak ingin menikah. Menikah tidak. Bagaimana jika Tuan Chu mau? Menikah tidak. Bagaimana jika Tuan Chu mau? Tuan Chu, walau baru pertama bertemu, kau sudah menyelamatkan kakek saya. Jika kau terima keluarga Gu, aku Gu Qingcheng terima pacaran. Nona Gu, tak perlu. Aku pernah jadi menantu masuk, akhirnya diusir. Aku tak mau lagi jadi menantu masuk. Diusir dari rumah. Keluarga mana yang buta ini? Pengobatanmu hebat, Chu. Mereka malah mengusirmu. Kemampuanku belum sempurna. Untuk obati ibu angkat, pinjam 500.000 dari keluarga Sujiang. Uang tak didapat, malah dihina. Uang tak didapat, malah dihina. Akhirnya pergi dari keluarga Su. Bagus pergi. Uang tak didapat, malah dihina. Lebih baik tinggalkan keluarga Su. Tepat pergi. Keluarga Su tak bermoral, buta bakat, tak layak dihargai. Jika Tuan Chu masuk keluarga Gu, seluruh keluarga Gu hormat padamu. Keluarga Gu tak punya pewaris. Jika kau bergabung, cukup pilih satu anak sebagai penerus. Seluruh keluarga Gu akan jadi miliknya. Nona, Tuan Gu terlalu baik. Tak tertarik menikah masuk. Fokus pada ilmu pengobatan, sembuhkan orang. 6. Saudara Chu, keluarga Gu selalu menyambutmu. Xingchen, siapkan 10 juta untuk saudara Chu. Selain itu, hentikan kerjasama dengan keluarga Su. Ibu Lai. Hati-hati. Duduklah sebentar. Xiao Ze, kita harus cepat pergi dari sini. Uang Icu ini. Pasti biayanya mahal. Ibu tenang saja. Penyakit ibu bisa sembuh. Aku sembuhkan. Dia selalu. Jangan terus menghiburku. Aku tahu kondisi penyakitku. Ibu tidak akan lama lagi. Jangan buang uang untuk ibu. Wah, biarkan aku mencoba. Ini M. Tapi 2, 4, 5, 8. Ibu, bagaimana perasaanmu? Waduh, Hesijian itu. Mubuh, bagaimana perasaanmu? Wah, aku merasa lebih baik, Xiao Ze. Kok kamu bisa sehebat ini? Aku sudah sembuh, ayo kita pergi. Tinggal sehari di sini mahal. Mubuh, aku baru bisa tahan penyakitmu sementara. Kondisimu masih lemah, perlu dirawat di rumah sakit. Aku sekarang punya banyak keahlian, pasti bisa cari uang. Ibu tak perlu khawatir soal uang. Nanti ibu bisa hidup tenang. Baik. Sangat marah. Aku kesal. Nyonya, tenangkan diri. Keluarga Gu dan Su selalu akrab. Sekarang tiba-tiba putus kontak. Ini bukan memutus rezeki keluarga Su. Sudah kusuruh bawa hadiah dan cari info. Jawaban keluarga Gu. Mereka mengelak. Tuan Gu baru sembuh tak mau tamu. Aku bahkan tak bisa masuk pintu. Kakek Gu hampir mati, kan? Kok bisa sembuh mendadak? Katanya ada ahli gaib yang menyembuhkannya. Nenek, apa yang harus kita lakukan? Tanda bintang mendesah tanda bintang. Mau apa lagi sekarang? Dukungan keluarga Gu hilang. Sekarang hanya bisa menggantungkan diri pada keluarga Kiao. Mengerti. Lagi pula, Cuze yang pergi. Malah sukses. Justru keluarga Su makin sial. Seolah nasib ikut terbawa oleh anak kecil itu. Nanak tua, apa maksudnya? Keluarga Su seperti macan terpojok. Jangan biarkan dia puas sendirian. Buat dia sadar. Meninggalkan keluarga Su adalah salah terbesar dalam hidupnya.
Tuan Kiao. Kini kepala keluarga Gu masih sakit parah. Gu Qingcheng sibuk merawatnya hingga tak sempat urus perusahaan. Ini saat tepat untuk mengambil alih grup Gu. Jika kita bersekutu, manfaatkan kelemahan mereka. Orang terkaya di Jiang segera berganti. Saat itu keluarga Su dan Kiao sampai puncak Jiang. Tak perlu lagi takut pada keluarga Gu. Bermimpi setara dengan Kiao, omong kosong. Nanti saat Xian Gu bertindak, keluarga Gu maupun Su, semua akan jadi milik Kiao. Nanti saat Xian Gu bertindak, keluarga Gu maupun Su, semua akan jadi milik Kiao. Sebelumnya, Chu Ze itu Berani membuka lapak ramal di wilayahku. Makin terkenal. 3 tahun di keluarga Su. Tak kusangka dia bisa meramal. Cuma tipu dengan kata-kata manis. Tak kusangka dia punya hati sejahat ini. Jika orang luar tahu menantu keluarga Su menipu warga tak berdosa, keluarga Su akan kehilangan muka. Tuan Kiao, tolong aku. Tenang saja. Akan kukirim orang untuk mengajarinya. Tante Xiao, Hu dan 5 orang sudah awasi 2 hari. Lihat. Feng Shui keluarga Gu terganggu. 1 malam lagi, formasi keluarga Gu akan hancur total. Saat energi buruk datang, keluarga Gu bisa binasa. Pakar spiritual bertindak. Tunggu Guren tewas. Keluarga Kiao menguasai keluarga Gu. Nanti seluruh provinsi Jiang. Tak ada yang bisa saingi kami. Tapi ya, nanti saat aku sukses, pasti tak lupakan Bibi Xiao. Baru kamu sadar. Sakit, Bibi Xiao. Bagaimana keluarga Su? Bibi Xiao. Bagaimana keluarga Su? Keluarga Gu saja belum cukup. Hanya anak kecil yang memilih. Keluarga Gusu. Aku mau semua. Bibi, Suyen itu. Jangan berikan ke siapapun. Santai saja. Barang yang kuminta sudah siap. Data lahir dan rambut nenek sudah siap. Sudah selesai. Simpan ini di rumah Su. Energi gelap di sini memuncak. Ku kendalikan. 3 hari, sang nenek mati. Ayo semua, ikut aku. Tidak perlu takut sama sekali. Jangan terburu-buru. Bergiliran. Guru, aku yang datang duluan. Jangan pergi. Kau peramal legendaris. Bisa ramal segalanya. Apa? Siapa kau sebenarnya? Bos kami bukan sembarangan. Kau yang norak. Kami mau ramal. Akurat. Jujur. Pilih ramal apa? Gratis dicoba. Kalau salah, gratis. Bahkan, ku beri duit balik. Boleh. Ramalkan nasibku. Tapi kalau meleset, tak perlu uang. Ku bunuh kau. Ayah. 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 Atau apa? Ayah. Dia tersenyum. Ayah. Apa yang sebenarnya kamu lihat? Mau tahu? Ada apa lagi? Cepat katakan. Rezekimu hilang, sial terus. Mukamu seperti orang sakit. Firasatmu tak panjang umur. Kau tahu aku tidak berbohong. Kau tahu aku tidak berbohong. Baru saja nyaris tertabrak. Keluarga kacau, orang tua sakit. Saudara sering kena musibah. Kang Harimau, ternyata bocah ini tebakannya tepat.
Kok kamu tahu? Kamu investigasi aku. Kok kamu tahu? Kamu investigasi aku. Entah dia terkena apa, aura negatifnya sangat kuat dan keberuntungannya terus memudar. Nasibnya buruk, menular ke sekitar. Cepat katakan. Lebih banyak berbuat baik. Kumpulkan pahala. Atau celaka berdarah. Bukan hanya kamu. Orang tuamu pun kena imbas. Dasar kau! Kutuk aku saja berani. Apalagi ibuku. Garis tanganmu berkata begitu. Kamu yang minta tahu. Ramalanmu tidak akurat. Hari ini kau yang bernasib buruk, bukan aku. Perhitunganmu tidak tepat. Bencana besar hari ini bukan menimpaku, tapi kamu. Kakak harimau. Hei, sudah kubilang pertanda buruk ini, tapi kau tak dengar. Ini cuma kebetulan, bukan pertanda apa-apa. Masih berdiri diam saja. Serang. Trik licik apa yang kau gunakan? Sudah kuperingatkan. Kau sedang dalam nasib sial. Jangan-jangan ramalannya benar. Karena kau masih punya hati, ku beri nasihat. Jangan bergaul dengan orang jahat itu. Atau kau akan celaka. Ayo pergi. Kak Harimau, nah apa yang harus kita lakukan? Apa maksudmu? Segera lakukan kebaikan. Nyonya tua, kabar gembira. Suyan, ada kabar bahagia. Tuan Kiau mau bermitra untuk hadapi keluarga Gu. Saya beri pesanan puluhan juta sebagai hadiah persahabatan. 30 juta. Tuan Kiau langsung begitu dermawan. Biasa saja. Untuk senyuman Suyan. Ini bukan apa-apa. Bertemu Tuan Kiau. Keberuntungan Suyan. Siye, Chuze sudah pergi dari sini. Kapan Tuan Kiau datang ke rumah kami? Jangan buru-buru. Setelah kita taklukkan keluarga Gu, nanti saja seluruh keluarga Gu akan kita miliki sebagai hadiah untuk Suwan. Tidak perlu buru-buru. Oh ya. Setelah menguasai keluarga Gu, nantilah seluruh keluarga Gu akan kuhadiahkan untuk Suwan. Wah, Tuan Kiau, sangat dermawan. Aku tunggu aksi hebat Tuan Kiau. Sekarang selesaikan dulu masalah Chuze. Sampah itu tak mungkin lolos dari genggamanmu di wilayah Tuan Kiau. Kemarin ku kirim seseorang untuk menasihati agar tidak melakukan penipuan lagi. Tapi dia tidak nurut. Malah melukai anak buahku. Apen, jika orang tahu keluarga Su punya penipu busuk, malu ini tak tertahankan. Apa sih? Jika orang tahu keluarga Su punya seorang penipu licik sepertimu, wajahku akan... Apa? Cepat berbaring. Jangan cemas, sekarang ku panggil Xian Gu mengobati. Bibi Xiao, nenek terkena aura jahat, nyawanya dalam bahaya. Jangan sampai Bibi Xiao ketahuan. Tenang, serahkan saja padaku. Tahan sebentar, Tuan Kiau segera datang. Ibu Xian Gu, cepat periksa nenek tua itu. Apa yang terjadi? Pak Xian Gu, apa yang sebenarnya terjadi? Nenek punya aura hitam. Darah menggumpal di dada. Mungkin tak punya waktu lama. Apa sih? Nyonya Xian, tak ada cara lain.
hanya tunggu mati. Cie, aku masih bisa diselamatkan. Kurasa masih ada harapan untukku. Nyonya Dewi, tolong selamatkan nenek permaisuri. Dengan kekuatanku penuh, bisa kupanjangkan umurnya 7 hari lagi. Nenek permaisuri, bagaimana ini? Ini semua salah si tidak berguna itu. Kalau bukan karena dia, takkan ku stres sampai hampir mati. Jika kita singkirkan dia, napasku akan lega. Kau akan lega. Oh ya, benar. Katanya dulu Pak Gu hampir mati, tapi diselamatkan ahli gaib. Jika kita cari ahli itu, Pasti bisa selamatkan nenek. Kalau keluarga sudah percaya, silakan saja mencari. Tapi saran saya, mending beli peti mati dulu. Daripada nanti tak sempat bersiap. Aku susah cari Xiao Immortal untuk obati nenek. Kenapa kalian usir dia? Bu Xiao, apa benar orang misterius itu bisa mengatasi ilmu Bu? Santai saja. Malam ini aku picu energi jahatnya. Meski dia hebat, dia tak akan sempat. Pak Gu! Pak Gu! Mas, tolong izinkan aku masuk. Pak Gu baru sembuh, tak mau temui tamu. Pertue! Pak Gu! Berani rusuh di sini. Kurang ajar. Nona Gu, saya Suyan. Ada urusan mendesak dengan Pak Gu. Kamu Suyan? Kau kesini untuk apa? Nenek sakit parah, tak bisa diobati. Katanya Pak Gu pernah ditolong orang. Bolehkah saya bertanya nama dan alamat orang hebat itu? Orang sakti suka menyendiri, benci gangguan. Pulanglah, mohon Nona Gu tolong selamatkan sang nenek. Karena hatimu tulus, mungkin bisa ku beritahu. Dia pemilih bahwa nenek langsung memohon. Mungkin ia mau menolong. Baik, Suyan akan lakukan. Dia tinggal di basement timur kota. Namanya Cuze. Cude. Nenek tua. sudah ketemu orang itu. Ketemu, tapi katanya namanya Cuze. Nenek, jangan-jangan. Masak si Cuze bisa segitu hebat? Pasti nama sama dengan orang misterius itu. Tapi, kalau memang bisa selama 3 tahun ini, kami tidak sadar sedikit pun apa mungkin keluarga Su. Punya mata tapi buta. Benar kata nenek. Kakek Gu yang hampir mati itu masih bisa diselamatkan. Penyakit nenek pasti bisa diatasi. Ayo temui ahli itu. Kenapa ahli tinggal di tempat begini? Orang bijak biasanya punya sifat unik. Ini namanya bersembunyi di keramaian. Gaya sejati ahli. Aduh. Cepat panggil ahli. Jantungku sakit. Baik. Guru Chu. Guru Chu, tolong selamatkan nenekku. Ya, pagi-pagi berisik apa? Jika tidak, kok bisa kamu? Jude, kok bisa kamu? Datanglah ke rumahku. Tanya kenapa aku di sini. Ini rumahmu. Ini rumah Cuze, si petapa terkenal. Iya, aku Cuze. Ada masalah. Kamu yang selamatkan Pak Gu? Benar. Ini aku. Mustahil sekali. Semua bilang Pak Gu hampir mati. Kamu bisa menghidupkan orang mati. Jangan-jangan kamu curang. Tipu keluarga Gu? Kondisi Pak Gu sudah normal, tidak mungkin palsu. Mustahil. Orang yang keluarga Su tolak. Mana mungkin bisa begitu? Jadi begini. Kalau bisa, kenapa tidak tunjukkan dulu? Saat di keluarga Su, kamu sembunyi.
Kau ingin seluruh Jiangsheng mengejekku buta kebenaran? Jika kalian datang mengejekku hari ini, silakan pulang, tak usah diantar. Tunggu. Jude, selamatkan Nenek dan perlawananmu pada keluarga Su tak akan kutuntut. Aku harus berterima kasih. Kesempatan ini langka. Cepat ambil sebelum aku menyesal dan terlambat. Cepat selamatkan Nenek. Tidak. Chuze, kami yang salah. Ampuni kesalahan kami. Selamatkan aku. Dan kau tetap menantu terbaik keluarga Su. Lagi pula, 3 tahun di sini, aku tak pernah jahat padamu. Jangan tinggalkan kami. Dulu kalian tinggalkanku dalam bahaya. Ibu angkatku sakit parah. Tak sudi pinjamkan 500.000 untuk biaya pengobatan, kini dalam kesulitan lalu memohon padaku. Tak akan kutolong. Ibu angkatku sakit parah. Kalian menolak meminjamkan 500.000, kini datang memohon saat kritis. Tak akan kutolong. Waktu itu bukan kami tak mau membantu. Keluarga Su hanya terlihat makmur di permukaan. Sebenarnya, kami kesulitan arus kas, mana ada uang cadangan. Benar, benar. Tapi jika kau mau tolong nenek tua, aku akan berusaha pinjamkan 500.000 itu. Setuju? Mending pinjamkan uang beli peti mati nenek itu. Cus, sehari jadi pasangan, berkas 100 hari. Kita sudah 3 tahun menikah. Tak bisakah kau tolong nenek tua demi kenangan kita? Sembuhkan nenek tua. Boleh kembali ke Su. Baiklah, besok saja. Aku akan ikut kalian ke keluarga Su. Nenek tua 10 tahun sehari. Jika begini terus, dia tak akan lama lagi. Chuze, bisakah kau selamatkan Nenek? Mata langit terbuka. Aura negatif penuh, keberuntungan Su menguap. Entah siapa yang dimarahi sampai begini parahnya. Jude, sebenarnya apa yang terjadi? Apa kau sudah tahu penyebabnya? Aura negatif di sini, umur nenek dipindahkan. Meninggal sebelum 3 hari. Bagaimana bisa begini? Setelah nenek meninggal, umur dan keberuntunganmu akan diserap. Semua penghuni rumah tak bisa lolos. Su buat marah orang sakti. Jika aku tak menolong, akan berakhir. Seluruh keluarga binasa. Heyo! Mulutmu sungguh besar. Kiao Xiaokun, mau apa kau? Aku datang ungkap kebohonganmu. Dia cuma penipu. Kiao Xiaokun, kau ngomong apa? Aku bohong. Sudah kuselidiki. Pak Gu bisa sembuh karena perawatan penuh Dr. Huang dan timnya. Kamu malah ambil pujian dengan omong kosong. Sekarang berani tipu keluarga Su. Apa? Su Yan, biar aku panggil kembali Dewi Xiao. Walau nenek tak bisa sembuh, setidaknya kau selamat. Tapi, jangan tunda. Nanti Dewi pun tak bisa menolong. Dia penipu berencana jahat. Selalu halangi bantuan Su. Justru kau yang berencana jahat. Su Yan, kalau tak percaya, cari saja dukun manapun. Di Su hanya aku. Tak ada yang bisa selamatkan ini. Biarkan dia mencoba. Lau Taijun lebih percaya si penipu ini. Masih ragu pada Kiao. Tuan Kiao, tenanglah. Lau Taijun percaya padamu. Jika Chuze bisa selamatkan Sushi, akan ada imbalan besar. Jika gagal, akan kubuat mereka mati bersama. Baik. Akan kulihat seberapa hebat dia. Tetap tenang. Keluarga Su ternyata dijebak tipu. Benda aneh mengacaukan takdir.
Jangan-jangan dia benar-benar menemukan sesuatu. Kalau sampai ketemu, ritual Tante Xiao bisa rusak. Bagaimana ini? Tata letak rumah ini tidak bisa. Kakek Kang, apakah kamu melihat sesuatu? Pertanda buruk. Angin negatif menghantam. Formasi sangat buruk. Tidak heran nenek penuh dendam, amarah tertahan. Apakah kamu lemah, sering sesak dan muntah darah? Ada cara menyelamatkan? Aku punya cara, tapi perlu persetujuan Nenek. Apa cara itu? Aku setuju. Aku setuju. Aku rela apa saja. Serang! Pukul Nenek. Dendamnya keluar biar sembuh. Bocah ini memang penipu yang hanya bisa omong kosong. Baik, aku ikuti sandiwara. Asalkan nenek sembuh. Aku mau coba. Suyan, kau pukul. Aku. Suyan, jangan tunggu lagi. Jika ucapannya benar, jika kau bertindak cepat, nenek akan cepat pulih. Tapi aku takut. Aku saja. Demi nenek cepat pulih, aku akan lakukan. Kiao Shokun, nenek, ini semua demi kesembuhanmu. Tahan ya, tolong tahan. Aduh, tahu. Nenek, bagaimana perasaanmu? Tindakanmu terlalu kasar. Hah? Nyonya tua, ini untuk kesembuhanmu. Jangan marah padaku. Jadi aku harus terima kasih pada Tuan Kiao. Aduh, salah. Pukulan terbalik. Pukulannya terbalik. Bukan kalian yang pukul Nyonya tua, tapi beliau yang pukul. Lampiaskan kekesalan. Kenapa tidak bilang kamu sengaja lihat aku menderita? Nyonya tua, jangan salahkan aku. Tuan Kiao hanya khawatir padamu. Terlalu cepat. Aku tak sempat bicara. Jika Tuan Kiao begitu peduli, tak masalah berkorban lagi. Berani pukul aku. Tuan Kiao bilang mau demi Suyan. Masuk keluarga Su, tak mau sedikit menderita. Baik. Ayo. Baik. Rata. Ayo. Untuk pengobatan ini, Tuan Kiao, coba tahan sedikit. Kenapa? Aduh. Dengar, harus manjur. Kalau tidak, Aku akan mengulitimu. Tenang saja. Makin keras dipukul. Amarah akan cepat hilang. Cepat sembuh. Nenek tua, sudah terasa lega. Dada terasa lebih nyaman. Manjur. Tuan Kiao, mohon bersusah payah lagi. Sudah, aku benar-benar sembuh. Bagaimana mungkin? Nenek sembuh total. Tuan Kiao tidak senang. Mana mungkin? Tidak mungkin. sepertinya alasan Pak Gu sembuh. Pasti ada campur tangan dia, terus menggagalkan rencanaku. Dia harus segera disingkirkan. Kalau bukan pengorbanan Tuan Kiao, nenek takkan sembuh secepat ini. Kita sudah satu keluarga. Hal kecil ini tak perlu disebut. Satu keluarga, anak tua. Apa maksudnya ini? Tinggalkan keluarga Su. Suyan sekarang lajang. Dengan siapa dia berkumpul, bukan urusanmu. Nenek sendiri yang izinkan aku kembali ke keluarga Su. Sekarang mengingkari janji. Nenek tua, kau sendiri yang minta aku kembali. Sekarang kau ingkari. Tuan Kiao berkorban tulus, orang sepertinya pantas. Sedangkan kau, jangan bilang kami kejam. Kami janji pinjamkan 500.000 untuk pengobatan ibumu. Ambillah. Pinjaman. Habis manis sepah dibuang.
Keluarga Su sangat licik. Sudah, masih ada kesempatan untuk kembali. Tergantung sikapmu. Sudah, masih ada kesempatan untuk kembali. Tergantung sikapmu. Lihat sikapku. Benar. Jika kau selalu mengutamakan keluarga Su dan mendukung mereka sepenuhnya, dan bantu keluarga Su mencapai puncak di Provinsi Jiang, aku beri kau balik ke keluarga Su. Tunduk ke keluarga Su. Kau mau aku jadi budak mereka? Banyak yang mau jadi pelayan mereka, tapi tak diizinkan. Peringatkan, jangan sok menolak. Nah, benar. Mohon maaf. Apa? Tertarik. Chuze, pikir matang, tolak berarti tamat. Tidak akan pernah bisa kembali. Bahkan jika nanti kau merengek-rengek, aku tak akan kembali. Jangan sombong hanya karena punya ilmu aneh. Chuze, langkah keluar. Berarti mati di Jiangseng. Langsung tamat. Wah, sang nenek berapi-api. Siapa bikin Nyonya tua murka? Putriku. Karena brengsek ini, maafkan saya, Nona Gu. Nyonya tua mau hukum si brengsek bagaimana? Cuma seorang tanda bintang. Berani hinakan keluarga Su, pasti mati. Chuze, cepatlah berlutut minta ampun. Mungkin masih bisa hidup. Masih ada cara lain, Xiao dan Su. Silakan tunjukkan. Jangan sok, kau pikir. Kuasai ilmu aneh sudah berani hinakan Su. Di Jiangseng banyak ahli hebat, asal punya uang, berapapun bisa. Miskin tak berkuasa, masih berani lawan Su. Dia memang miskin dan lemah. Kalau keluarga Gu ikut, Apa maksud perkataanmu, Nona Gu? Tuan Chu, Gu siap serahkan semua hartaku. Tuan Chu, tolong pimpin keluarga Gu. Tuan Chu, semua kekayaan Gu kuserahkan. Tuan Chu, tolong pimpin keluarga Gu. Semua kekayaan. Nona Gu, dia hanya menantu yang kami tinggalkan. Jangan sampai kau tertipu. Benar-benar Nona Gu. Jangan terima dia. Berani menentang saya? Tentu saja bukan. Jika Nona Gu membutuhkan menantu. Keluarga Kiao unggul. Bersatu dengan keluarga Kiao, keluarga Gu akan naik tingkat. Kiao Xiaokun, dialah yang lebih layak untukmu. Saya, Gu Qingcheng, memilih pria bukan karena harta atau kuasa. Siapa lebih kaya dari Gu? Brengsek. Tuan Chu, jika mau masuk Gu, penghina Anda sama dengan musuh kami. Seluruh kekuatan Gu kugerakkan membasmi mereka. Tak perlu banyak omong dengan mereka. Ayo kembali ke rumah Gu. Maafkan saya. Kakek, baik-baik saja. Tuan Chu, kakekku tiba-tiba sakit parah kemarin. Tolong periksa kenapa. Sudah ku kendalikan penyakit Pak Gu. Mengapa malah memburuk? Ada kejanggalan di keluarga Gu. Tidak. Sejak kau sebut ada ancaman, belakangan ini, memasuki rumah saya, orang atau benda, semua diperiksa ketat. Tidak ada yang aneh. Tuan Chu, tolong selamatkan kakekku. Kakekku bisa. Aku bisa kendalikan penyakitnya. Tapi Xiao Hong masih berbahaya. Kita harus tahu kenapa dia targetkan keluarga Gu. Xiao Hong. Namanya tidak asing. Sate, kakek ingat. Sungguh memalukan. Aku memang bersalah padanya dulu. Dia datang balas dendam. Itu pun bisa dimaklumi. Siapa sebenarnya Xiao Hong ini? Dia seharusnya menjadi istriku. Istai. Dia teman lamaku.
Kami tumbuh besar bersama sejak kecil. Tunangan sejak kecil dengan keluargaku. Lalu kenapa kakek tetap menikahi nenekmu? Setelah dewasa, pelajari ilmu racun rahasia. Sifatnya menjadi suram dan aneh. Salah gunakan ilmu untuk jahat. Lakukan segala kejahatan. Aku terpaksa batalkan pertunangan dan nikahi istriku sekarang. Jika dia memang wajar karena akulah pelanggar janji pertama. Keluarga Gu bisa ganti rugi jika kakek merasa bersalah padanya. Dia terus berusaha bunuh kakek. Dia jahat, harus dilenyapkan. Tolong cari dalangnya, selamatkan kami. Sudah kuperiksa villa tadi, tapi belum ketahui cara sabotase terhadap keluarga Gu. Cuma bisa tahan penyakit kakek dulu. Tapi, kalau mereka serang lagi, sangat berbahaya. Aku malah ingin mereka serang. Mantra Ciling. Sudah aktif. Perangkap siap. Tunggu aksi mereka. Nanti, mereka dapat balasan. Nyonya, kita sudah bermusuhan dengan keluarga Gu. Gimana ini ya? Kau juga. Tinggal 3 tahun sama Chuze tak menyadari kemampuannya. Siapa sangka Chuze begitu licik, sembunyi kekuatannya selama ini. Kita malah musuhi keluarga Gu. Nenek, jangan ampuni dia sedikit pun. Tapi, Chuze dilindungi keluarga Gu, susah diserang. Aku undang Xiao Xiangmu, ahli racun sejak kecil. Lawan Chuze yang kecil ini pasti gampang. Tapi, biaya jasa dari ahli hebat seperti Xiao Xiangmu, keluarga Kiao, tidak mampu bayar. Masih kurang. Berapa, Tuan Kiao? Tapi, biaya jasa dari ahli hebat seperti Xiao Xiangmu, keluarga Kiao tak mampu. Masih kurang. Berapa, Tuan Kiao? 50 juta rupiah. Keluarga Su sanggup. 500 juta. Apa? 500 juta? Nenek, masa iya tak mau bayar segini sedikitnya? Bukan tak ada dananya. Tapi kalau perusahaan bermasalah, keluarga Su kami. Nenek tua, Chuze mati. Keluarga Gu jadi milik kita, tak perlu khawatir. Baik. Singkirkan dulu Chuze si pengganggu. Habislah. Tenang. Jangan-jangan Tuan Kiao serang Chuze. Gagal lagi. Bukan. Lalu kenapa khawatir? Chuze hancur. Kita harus rayakan dengan kembang api. Bukan Chuze, keluarga suku yang hancur. Grup Su diserang pihak tak dikenal, harga saham anjlok, banyak klien memutuskan kerjasama. Tidak ada dana tersisa untuk proyek. Tiap hari berhenti, rugi jutaan. Uangnya mana? Semua uang Su sudah diberikan ke Kiao Shaokun. Bayar dukun untuk lawan Chuze. Rekening sudah kosong. Habislah. Grup Su akan bangkrut. Ibu tua. Bisa minta uang kembali dari Ciao untuk darurat Su. Kau masih belum sadar. Ini jebakan Kiao Shaokun. Apa? Kita ditipu Kiao Shaokun. Dia tak pernah berniat lawan Chuze, hanya menipu uang keluarga Su. Mau tipu sesama penjahat. Kita ditipu Kiao Shaokun. Dia tak pernah berniat lawan Chuze, hanya menipu uang keluarga Su. Mau tipu sesama penjahat. Pengalaman memang tak terkalahkan. Memang Nyonya tua baru sadar sekarang. Sudah terlambat. Tuan muda Kiao, bukankah kau janji lawan keluarga Gu dan kuasai provinsi Jiang bersama? Kenapa hianati aku? Kau tak layak. Setelah kau lahir, keluarga Gu pun binasa. Keluarga Kiao satu-satunya yang terkaya di Jiang. Tuan muda Kiao, kumohon ingat. Hubungan kita dulu, lepaskan keluarga Su. 5 miliar USD itu kami relakan. Kami relakan. Masuk ke kantong keluarga Ciao, mustahil dikembalikan. Tapi jika kau jadi pelayanku, mengikutiku,
Aku bisa pertimbangkan memberi keluarga Su jalan keluar. Andai tahu kau begini, takkan kuizinkan sama sekali. Bersikukuh saja sekarang. Setelah habiskan keluarga Gu, banyak wanita rela jadi wanita milikku, Kiao Sokun. Setelah dapat Gu King Cheng, ku habisi kalian. Kiao Xiaokun, kau cari aku untuk apa? Wah, Nona Gu, aku tak tahu diri menyinggung Anda dan Tuan Chu. Begini, aku beri 30% saham Kiao untuk meminta maaf pada Tuan Chu. Kalau untuk minta maaf pada Tuan Chu, harus di hadapannya. Tuan Chu sebentar datang, silakan minum teh dulu. Aku suruh siapkan dokumen transfer saham. Nanti harap Nona Gu, tolong bicara baik agar Tuan Chu tak marahi aku. Jangan hentikan kerjasama dengan Kiao. Kau masih punya niat baik. Kalau kau sungguh menyesal, Tuan Chu takkan marahi kau. Lihat kau. Kalau kau sungguh menyesal, Tuan Chu takkan marahi kau. Numpe, aku masih harus marahin dia. Ayo, pijit kakiku. Obatmu sangat ampuh, Bibi Xiao. Anak keluarga kaya pun tak berarti. Tetap harus sujud di hadapanku. Ini baru permulaan. Tinggal aktifkan ritualnya. Guren si tua itu pasti tewas. Bibi Xiao segera bertindak sebelum terlalu lama. Aduh. Bibi Xiao. Keseimbangan terbalik, energi kacau. Rumahku diubah, aku kena serangan balik. Sente. Siapa yang berani lukai Bibi Xiao? Aku orangnya. Jude. Waspadalah. Sudah kuduga kau berkhianat. Masih mencoba lagi. Sudah kusiapkan perangkap. Gimana rasanya kena balik energi jahat? Anak kecil lancang, berani lawan aku. Mati kau. Belum selesai. Siapa menang? Belum tentu.